Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman, khususnya para pemula yang lagi menanam tanaman anggur, tetapi tanaman anggurnya itu pertumbuhannya melambat dan tidak cepat tinggi serta batangnya tidak cepat besar. Karena dalam menanam tanaman anggur, sebelum kita mendapatkan tanaman anggur tersebut berbuah seperti ini, ada teknik pemahaman yang harus diketahui dari awal, yaitu cara penanaman. Berikut video yang akan saya bagikan pada teman-teman pemirsa, khususnya pada pemula yang baru saja belajar menanam tanaman anggur. Nah, ini salah satu contoh yang akan saya bagikan pada teman-teman, bagaimana caranya agar tanaman anggur yang kita tanam itu pertumbuhan batangnya itu ya cepat besar, terus tersiernya juga bagus, pertumbuhannya intinya cepatlah. Karena dalam menanam tanaman anggur, setiap orang mempunyai cara masing-masing. Tetapi saya ingin membagikan cara saya. Jika cara saya tidak cocok dengan cara teman-teman, ya boleh dikoreksi. Tetapi kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara saya menanam tanaman anggur agar batangnya cepat besar, terus cabang tersiernya juga perkembangannya bagus, dan hasilnya memuaskan. Biasanya kalau kita ingin menanam tanaman anggur itu, kalau kita beli dari bibit online itu pasti ya sekitar segini. Kalau kepengen lebih bagus lagi ya tinggi sedikit, yaitu 1 meter. Yang penting cara packingnya dia ahli, maka aman daripada bibit-bibit kecil. Terkadang bibit kecil itu rawan mati. Kalau bibit kecil itu dia sudah mati, maka sulit penanganannya. Beda kalau bibit-bibit sudah ukuran besar ya. Kalau ukuran besar biasanya dia mati hanya di ujung dan kita pangkas akan tumbuh cabang baru. Dan ini salah satu contoh yang ingin saya bagikan pada teman-teman tanaman anggur ini, yaitu saya pindah tanam sekitar 2 minggu ya. Ini tadinya bibit, karena ini tanaman anggur itu di tempat saya sendiri, maka saya tanam yaitu ukuran 70 cm, dan di usia 2 minggu dia sudah mencapai sekitar 2 meter lebih lah, karena sudah masuk ke area para-para yang sudah saya siapkan. Lalu bagaimana cara menanganinya ya? Kalau kita ingin menangani tanaman anggur, menanam tanaman anggur itu ada caranya masing-masing. Sebenarnya juga pernah saya bagikan pada video 5 bulan yang lalu, tetapi bagi pemula terkadang itu sulit mencari ke bawah. Tapi kali ini saya bagikan lagi agar teman-teman lebih paham. Ini ya, kemarin saya pindah tanam tuh setinggi ini, dan setelah 2 minggu hasilnya bagus dan pertumbuhannya luar biasa. Nanti akan lebih bagus lagi jika kita lakukan langkah-langkah yang ingin saya bagikan. Nah, langkah saya dalam menanam tanaman anggur, usahakan jangan terlalu ke atas ya. Media itu jangan dipenuhi dulu, nanti ada tahapan-tahapan. Usahakan media kita isi pertama kita menanam itu 30%, jadi masih ada sisa
sekitar 70% ya, karena nanti akan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya agar tanaman tersebut itu ketika kita memelihara dan merawat, nanti ini plastik graftingan kita ambil seperti ini ya. Nah, cara mengambilnya cukup menggunakan silet atau cutter ya, kita sayat bagian yang kiranya tidak terlalu mepet dengan graftingan ya. Posisinya itu graftingan biasanya kan ada yang di samping, ada yang di tengah, tapi kita nyarinya itu di rostoknya itu yang aman lah. Nah, kita buka seperti ini, lalu kita timbun seperti ini. Menimbunnya sampai ke tunas bat graftingan ya, yang entres itu. Nah, di sini, ini ketimbun di sini agar nanti di sini ini mengeluarkan akar. Kalau di sini mengeluarkan akar, tanaman akan lebih tumbuh cepat sehingga kita mempunyai pola tanam itu perakaran bersusun ya. Baik dari rostok sendiri dan juga dari batang asli ya. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi rasa dan rasanya sangat manis sekali buahnya. Nah, caranya seperti ini. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, pertumbuhannya kok kelihatannya terlambat, nggak panjang-panjang, nggak rimbun-rimbun, segitu-gitu aja. Ini langkah ini sebagai alternatif untuk membuat perakaran bersusun itu lebih bagus. Nah, seperti ini kita timbun ya. Gunakan media kalau ada itu kokobit, tapi untuk di tempat-tempat yang tertutup. Nah, ini contohnya, ini saya perlakukan seperti ini. Ini anggur DP ya. Nah, ini akarnya keluar seperti ini, jadi dia mempunyai akar bersusun ya. Pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Usia tanaman ini setelah pindah tanam yaitu 2 bulan. Nah, 2 bulan pembentukan tersier sudah mulai maksimal. Nah, biasanya saya melakukan pembuahan itu dan pembentukan tersier hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Ketika pindah tanam dan 3 bulan tersier harus terbentuk. Nah, ini belum ada 3 bulan tapi tersier sudah mulai kelihatan, tetapi nanti akan saya buahkan di usia 3 bulan. Saya coba ya, saya tuh senangnya mencoba seperti itu. Yang penting tersier sudah terbentuk. Jangan sampai pembuahan dilakukan ketika tersier belum terbentuk, nanti bisa membuat tanaman lebih stres dan pertumbuhannya akan terhambat, seperti video yang pernah saya bagikan dulu ya, yaitu anggur STV ya. Anggur tersebut saya pangkas 1 meter dan membawa buah dan saya pelihara, akhirnya saya mulai dari nol lagi. Dan ini tersiernya sudah terbentuk, yaitu anggur DP ya. Bagi teman-teman yang pengoleksi anggur pasti sudah tahu ini usia 2 bulan setelah pindah tanam, dan perlakuan serta pemupukan juga sudah pernah saya bagikan pada teman-teman. Dan untuk media tanamnya ya, untuk media tanamnya nanti akan saya bagikan pada video yang akan datang. Nah, intinya dalam menanam tanaman anggur itu yang harus diperhatikan yaitu sinar matahari. Jika teman-teman menanam tanaman anggur kok kurang sinar matahari, ya tanaman tersebut pertumbuhannya akan terlambat. Dan ini yaitu Sangskrta ya, anggur Sangskrta yang saya kembangkan juga. Ini sudah pembentukan tersier. Insya Allah nanti kalau tersier sudah bagus, maka akan saya proses pembuahan. Dan ini contoh yang anggur STK yang pernah saya bagikan pada teman-teman. Ketika saya pangkas, dia itu mengeluarkan buah dan buahnya akhirnya saya pelihara sampai 3 bulan. Berarti 3 bulan pertumbuhannya terhenti karena fokus pada buah sehingga tanaman tersebut jelek seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang bagus akan memulai dari awal lagi. Saya pangkas dan saya tumbuhkan bat baru. Ini aja kemarin juga mengeluarkan bunga, tapi saya buang. Karena kalau saya pelihara nanti saya kerepotan lagi, menunggu lagi kelamaan, jadi tanaman tersebut tidak tinggi-tinggi dan tidak pertumbuhannya tidak bagus. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman, jika ingin membuahkan tanaman anggur dan merawat tanaman anggur itu mudah sebenarnya.
Ini saya tanam di polybag ukuran 40 x 40. Dia juga membawa bunga dan bisa berbunga, dan hasilnya seperti ini. Ini bukan buah yang pertama, tetapi buah yang kesekian kalinya. Dan saya tanam dengan pemupukan apa adanya. Tidak saya lakukan pupuk pembuahan, akan tetapi saya mencoba menguji dengan media tanam ya. Media tanam itu sangat berpengaruh sekali kalau kita membuat racikan media tanam, sehingga walaupun tanpa pupuk pembuahan tapi tanaman tersebut akan bisa berbuah. Nah, ini juga saya aplikasikan untuk tanaman-tanaman lain yang bisa berbuah, terutama tanaman cabai, tanaman yang bisa diharapkan buahnya. Saya uji dengan media tersebut, ternyata tanpa pupuk pembuahan dan pupuk khusus hasilnya pun tetap bisa berbuah. Dan ini juga anggur-anggur yang sudah saya siapkan buat teman-teman pemirsa, terutama ini jenis anggur yang tidak bisa dibuahkan cepat, terutama Moondrop, banana, dan original. Ini banyak sekali di sini sudah saya siapkan untuk teman-teman. Ini usia tanaman yaitu 5 bulan setelah pindah tanam. Nanti akan saya bagikan untuk teman-teman. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pendatang baru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika masih ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.